Pernahkah kamu merasakan seolah dunia ini berhenti berputar? Semua yang sudah kamu rencanakan bersama orang yang kamu cintai tiba-tiba berantakan tanpa penjelasan. Saat seseorang yang kamu percayai menghilang begitu saja tanpa memberitahu alasannya, rasa bingung dan sakit itu menyatu. Kamu merasa ditinggalkan, tetapi tanpa ada yang benar-benar bisa menjelaskan kenapa. Kecewa, marah, dan terkejut adalah perasaan yang bercampur aduk. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa bisa begini? Ketika seseorang yang kita cintai menghilang, bukan hanya perasaan kehilangan yang datang, tetapi juga rasa terkhianati. Kita merasa seolah sudah menginvestasikan begitu banyak waktu dan energi dalam hubungan tersebut. Tak ada peringatan, tak ada petunjuk, dan yang lebih sakit lagi, tak ada kata penutupan. Seolah-olah segalanya hanya berakhir tanpa penjelasan yang memadai. Namun, di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang perlu kita lihat. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin mengajak kalian untuk berkomentar di bawah dengan afirmasi positif. Coba tulis di kolom komentar, "Aku kuat dan bisa melewati ini." Ini bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi sebagai langkah pertama untuk mulai mengubah cara pandang kita terhadap situasi yang sulit ini. Karena kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Afirmasi adalah cara untuk mengubah pola pikir kita. Ketika kita menulis sesuatu yang positif, otak kita mulai mencerna hal itu sebagai kenyataan baru. Itu adalah bentuk kekuatan mental yang kita miliki. Mungkin saat ini kita merasa terluka dan bingung, tetapi melalui afirmasi positif, kita mulai membuka jalan bagi penyembuhan yang lebih baik. Kita memilih untuk percaya bahwa kita lebih kuat dari perasaan sementara ini. Kehilangan mendalam yang datang tanpa alasan atau penjelasan ini seringkali membuat kita merasa hampa dan tidak tahu harus kemana. Untuk itu, kita perlu mencari cara untuk memahami dan menerima perasaan kita. Filosofi stoikisme dan prinsip-prinsip psikologi positif memberikan kita panduan untuk menyikapi perasaan tersebut dengan bijak. Ini bukan tentang mengabaikan rasa sakit, tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya dengan cara yang lebih konstruktif. Salah satu filosofi yang sangat relevan untuk membahas perasaan ini adalah stoikisme. Filosofi ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang ada dalam kendali kita, sementara menerima dengan lapang dada apa yang berada di luar kendali kita. Ketika seseorang memilih untuk pergi tanpa penjelasan, itu adalah pilihan mereka, bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Dengan menerima kenyataan ini, kita mulai belajar untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar kita punya kendali. Pikiran, emosi, dan reaksi kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, dan kita harus menerima kenyataan itu. Segala sesuatu di luar diri kita, termasuk keputusan orang lain, adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Alih-alih memaksakan kehendak atau mencari alasan yang tidak ada, stoikisme mendorong kita untuk menerima kenyataan bahwa terkadang hal-hal buruk terjadi tanpa penjelasan. Ini adalah cara kita untuk menjaga ketenangan batin dalam menghadapi kekacauan. Psikologi positif berfokus pada kekuatan dan kemampuan individu untuk berkembang melalui pengalaman hidup. Stoikisme dan psikologi positif memiliki kesamaan dalam mengajarkan kita untuk mengambil pelajaran dari segala situasi. Ketika kita merasa ditinggalkan, psikologi positif mengingatkan kita bahwa kita memiliki potensi untuk bangkit dan belajar dari kesulitan tersebut. Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari suatu transformasi. Menerima kenyataan dan memilih untuk berpikir positif tidak berarti mengabaikan perasaan kita. Sebaliknya, itu adalah proses penyembuhan yang membantu kita untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Stoikisme mengajarkan kita bahwa meskipun kita tak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan, kita bisa mengendalikan bagaimana kita meresponsnya. Dengan mengubah cara berpikir kita mulai menyembuhkan luka tersebut. Kini,
kita sudah siap untuk mulai melihat perasaan kehilangan ini melalui perspektif yang lebih luas dan lebih bijaksana. Di bagian selanjutnya, kita akan menggali lebih dalam bagaimana kita bisa mengelola perasaan sakit ini dan bagaimana kita bisa membangkitkan kekuatan dalam diri kita menggunakan filosofi stoikisme dan psikologi positif. Ketika seseorang yang kita cintai menghilang begitu saja, kita tidak hanya kehilangan orang tersebut, tetapi juga sebagian dari diri kita. Rasanya seperti sebuah bagian penting dari hidup kita yang hancur tanpa ada alasan yang jelas. Ketidakpastian inilah yang membuat kita bingung dan cemas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mengapa mereka tidak memberi peringatan atau penjelasan? Ketika hubungan kita tiba-tiba berakhir, otak kita meresponsnya dengan rasa cemas yang sangat tinggi. Ini adalah respons alami tubuh terhadap ancaman emosional. Otak kita mengenali kehilangan sebagai suatu bentuk bahaya, dan itu memicu sistem saraf untuk merespons dengan cara yang berhubungan dengan stres dan kecemasan. Kita merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi, meskipun kita belum tahu sepenuhnya apa yang sebenarnya. Kehilangan tiba-tiba ini bisa memengaruhi emosi kita secara mendalam, mulai dari perasaan tidak berharga, bingung, hingga marah. Banyak orang merasa terjebak dalam emosi negatif yang datang begitu kuat dan cepat. Ini adalah proses alami yang terjadi saat kita merasa ditinggalkan tanpa alasan. Namun, perlu diingat bahwa perasaan-perasaan ini adalah reaksi awal dan bukan akhir dari cerita kita. Salah satu perasaan yang sering muncul adalah perasaan ditinggalkan tanpa alasan. Ketika seseorang yang kita cintai pergi tanpa menjelaskan kenapa, kita merasa seolah-olah kita tidak cukup berarti bagi mereka. Kita merasa diabaikan dan tidak diinginkan, yang bisa menyebabkan perasaan rendah diri. Ini adalah reaksi psikologis yang normal, tetapi bukan berarti kita harus terjebak dalam perasaan ini selamanya. Dalam psikologi, ketidakpastian ini dapat menyebabkan stres yang cukup besar. Manusia cenderung merasa tidak nyaman dalam ketidakpastian, apalagi jika itu menyangkut hubungan yang penting. Tanpa adanya penjelasan atau penutupan, kita merasa terjebak dalam ruang kosong yang penuh dengan pertanyaan. Rasa cemas akan masa depan dan rasa takut akan penolakan bisa memperburuk situasi ini. Salah satu hal yang membuat perasaan kita semakin sulit adalah dorongan untuk mencoba mengubah kenyataan. Kita ingin tahu alasan di balik keputusan mereka, atau bahkan berharap mereka akan kembali. Inilah yang seringkali membuat kita terjebak dalam siklus perasaan yang tidak produktif. Pada titik ini, kita perlu belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengubah masa lalu. Filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, termasuk perasaan orang lain dan keputusan mereka. Menerima bahwa seseorang memilih untuk pergi adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Ini bukan berarti kita tidak merasakan sakit, tetapi kita belajar untuk berhenti memperjuangkan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Sakit hati akibat ditinggalkan adalah sebuah proses yang memerlukan waktu untuk sembuh. Ini bukan tentang mengabaikan perasaan kita, tetapi tentang memberikan ruang untuk emosi tersebut agar kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Ini adalah waktu untuk introspeksi, untuk bertanya pada diri sendiri apa yang bisa dipelajari dari pengalaman ini. Salah satu hal terpenting yang bisa kita lakukan adalah mengubah cara berpikir kita. Alih-alih memikirkan diri kita sebagai korban, kita bisa memandang diri kita sebagai individu yang sedang tumbuh dan belajar dari pengalaman ini. Perubahan pola pikir ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Ketika kita mulai menerima kenyataan dan mengubah pola pikir kita mulai merasakan kekuatan dalam diri. Kita menyadari bahwa meskipun kita merasa sakit, kita juga memiliki kemampuan untuk bangkit dan menjadi lebih kuat. Inilah saatnya untuk mulai berpikir seperti seorang stoik. Apa yang bisa kita kendalikan adalah reaksi kita terhadap situasi ini.
Stoikisme adalah filosofi yang lahir di Yunani kuno, yang mengajarkan kita untuk hidup dengan cara yang bijaksana, berdasarkan pemahaman bahwa kita tidak bisa mengontrol banyak hal dalam hidup, termasuk perasaan dan tindakan orang lain. Filosofi ini sangat relevan ketika kita menghadapi kehilangan atau kekecewaan, karena Stoikisme menekankan pentingnya menerima kenyataan tanpa merasa terikat pada emosi negatif yang datang. Dalam Stoikisme, ada konsep penting yang disebut differentiating between what you can control and what you cannot control. Ini berarti bahwa kita harus fokus hanya pada apa yang ada dalam kendali kita, seperti tindakan kita sendiri, reaksi kita terhadap situasi, dan cara kita berpikir. Keputusan orang lain, seperti meninggalkan kita tanpa kata-kata, adalah hal yang tidak bisa kita kontrol. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tanpa mengeluh atau marah. Jika seseorang memilih untuk pergi tanpa memberitahu kita alasan, itu adalah keputusan mereka, dan kita tidak bisa mengubahnya. Dengan menerima kenyataan ini, kita mengurangi stres yang disebabkan oleh ketidakpastian dan rasa cemas tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Salah satu ajaran paling mendalam dari Stoikisme adalah bahwa penerimaan adalah kunci untuk kedamaian batin. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, kita memberi diri kita ruang untuk menyembuhkan dan tumbuh. Penerimaan bukan berarti pasrah, tetapi lebih kepada melepaskan perasaan negatif dan berfokus pada hal-hal yang masih dapat kita kontrol. Stoikisme juga mengajarkan kita cara untuk mengatasi kekecewaan dengan melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Alih-alih memandang perpisahan ini sebagai kegagalan, kita bisa melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup yang mengajarkan kita tentang ketahanan. Kekecewaan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan kita bisa tumbuh lebih kuat karenanya. Filosofi Stoikisme menekankan bahwa setiap tantangan dalam hidup adalah peluang untuk menjadi lebih bijaksana. Meskipun kita merasa sakit, kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk memahami diri kita lebih dalam. Dalam kesulitan ini, kita bisa belajar untuk lebih menghargai diri kita sendiri dan mengembangkan ketahanan mental. Salah satu hal yang paling sulit saat seseorang meninggalkan kita tanpa penjelasan adalah perasaan bahwa kita telah dikhianati atau tidak dihargai. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak mengambil tindakan orang lain secara pribadi. Pilihan orang lain adalah hasil dari proses berpikir mereka, dan tidak ada yang perlu kita pertanyakan tentang diri kita hanya karena mereka memilih untuk pergi. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada orang lain untuk kebahagiaan kita. Ketika kita bergantung pada satu orang untuk kebahagiaan atau validasi kita, kita membuka diri terhadap rasa sakit yang lebih besar ketika orang tersebut pergi. Sebaliknya, Stoikisme mendorong kita untuk menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri, dalam tindakan kita sendiri, dan dalam cara kita berhubungan dengan dunia. Dalam Stoikisme, ada juga ajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan diri. Ketika seseorang pergi tanpa penjelasan, kita bisa merasa direndahkan atau tidak dihargai. Namun, Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap menjaga martabat kita, untuk tidak membiarkan tindakan orang lain mengubah persepsi kita tentang diri kita sendiri. Stoikisme memberi kita alat untuk mengatasi perasaan sakit hati dan kehilangan. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kontrol, kita memilih untuk berkembang dan tumbuh meskipun dalam kondisi yang sulit. Kehilangan adalah bagian dari hidup, dan melalui Stoikisme, kita belajar untuk meresponsnya dengan bijaksana dan penuh kedamaian. Ketika kita ditinggalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas, perasaan kita bisa tenggelam dalam kegelapan. Rasa sakit yang datang bisa membuat kita terperangkap dalam lingkaran perasaan negatif yang tidak hanya mengganggu suasana hati, tetapi juga menghambat proses penyembuhan. Namun, psikologi positif mengajarkan kita bahwa kita memiliki kemampuan untuk melihat sisi terang dari setiap situasi, bahkan yang paling sulit sekalipun. Kehilangan ini bisa menjadi peluang bagi kita untuk menemukan kekuatan dan kebijaksanaan dalam diri yang selama ini belum kita sadari.
Salah satu cara berpikir positif yang bisa kita terapkan adalah melihat kehilangan sebagai kesempatan untuk belajar. Kehilangan yang terjadi tanpa alasan ini dapat menjadi cermin yang mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Apa yang kita harapkan dalam hubungan? Apa yang bisa kita perbaiki dalam diri kita? Terkadang, kita baru bisa melihat kelemahan dan kekuatan kita melalui ujian hidup seperti ini. Kehilangan bukan hanya berakhir dengan kesedihan, tetapi juga dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita. Psikologi positif mengajarkan bahwa kita bisa membangun kekuatan mental melalui tantangan hidup. Ketika seseorang yang kita cintai meninggalkan kita, itu mungkin terasa sangat menyakitkan. Namun, pada saat yang sama, itu memberikan kesempatan bagi kita untuk menguji ketahanan mental kita. Bisa saja kita merasa runtuh sejenak, tetapi setelah itu, kita memiliki peluang untuk bangkit dengan lebih kuat. Ini adalah waktu bagi kita untuk mengevaluasi diri, membangun kembali kepercayaan diri, dan meraih kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Psikologi positif tidak hanya mengajarkan kita untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang melalui kesulitan. Ketika kita merasa dihantam oleh kehilangan, itu adalah titik awal untuk mulai mengubah cara kita melihat dunia. Dalam setiap kesulitan, ada ruang untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Kita tidak hanya menjadi lebih kuat secara fisik atau emosional, tetapi juga lebih bijaksana dan penuh pemahaman. Kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai momen, serta untuk lebih peka terhadap kebutuhan kita sendiri. Salah satu bagian dari psikologi positif adalah pemahaman bahwa rasa sakit adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Kita tidak bisa menghindarinya, tetapi kita bisa memilih untuk menghadapinya dengan cara yang sehat dan produktif. Saat seseorang pergi tanpa alasan, kita merasakan kekosongan yang besar, tetapi itu juga memberi kita ruang untuk merasakan, merenung, dan akhirnya sembuh. Menyadari bahwa rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang perlu dilewati, adalah bagian dari proses penyembuhan yang sejati. Menyikapi kehilangan dengan psikologi positif berarti kita mencari makna dalam setiap pengalaman, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Ketika seseorang meninggalkan kita tanpa kata, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari hubungan ini? Apakah saya telah memberi cukup banyak untuk diri saya sendiri dalam hubungan ini? Kehilangan bukan hanya tentang apa yang hilang, tetapi juga tentang apa yang bisa kita temukan dalam diri kita setelahnya. Refleksi diri adalah salah satu cara terbaik untuk tumbuh dari pengalaman negatif. Kehilangan yang datang tanpa alasan adalah ajakan bagi kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan memeriksa kembali diri kita. Kita bisa melihat apa yang telah kita pelajari, apa yang bisa kita perbaiki, dan apa yang perlu kita tingkatkan dalam diri kita sendiri. Ini adalah momen untuk menyadari betapa kuatnya kita, dan betapa banyak potensi yang ada dalam diri kita yang selama ini mungkin belum kita kenali. Salah satu langkah terbesar dalam psikologi positif adalah belajar untuk menerima diri sendiri. Kehilangan tanpa penutupan seringkali membuat kita merasa tidak cukup baik atau bahkan merasa kurang berharga. Namun, penting untuk diingat bahwa perasaan itu tidak menggambarkan siapa kita sebenarnya. Kita adalah individu yang memiliki nilai dan potensi, dan kehilangan ini tidak mengurangi kualitas kita sebagai pribadi. Dalam proses penyembuhan, kita harus berfokus pada penerimaan diri dan memberi ruang bagi diri kita untuk merasa sakit, tetapi juga untuk bangkit kembali. Salah satu aspek penting dalam psikologi positif adalah dukungan sosial. Ketika kita merasa kehilangan dan terluka, berbicara dengan teman atau keluarga yang kita percayai bisa membantu kita merasa didukung dan dipahami. Meskipun akhirnya kita harus menghadapinya sendiri, tetapi dukungan dari orang-orang di sekitar kita akan memberikan kekuatan tambahan. Kita tidak perlu melewati proses ini sendirian. Berbicara dengan orang yang peduli pada kita juga merupakan langkah penting untuk mengembalikan rasa percaya diri. Psikologi positif mengajarkan kita bahwa setiap akhir adalah permulaan bagi sesuatu yang baru. Kehilangan yang kita rasakan saat ini mungkin terasa berat, tetapi itu juga merupakan kesempatan untuk memulai babak baru dalam hidup kita.
Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk lebih mengenal diri kita, mengejar impian yang sempat tertunda, dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Setiap perjalanan hidup memiliki potensi untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik jika kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk perubahan. Tindakan pertama yang bisa dilakukan oleh seorang stoik saat menghadapi situasi seperti kehilangan adalah dengan fokus pada apa yang dapat mereka kendalikan, diri mereka sendiri. Alih-alih terjebak dalam perasaan marah atau kecewa yang tidak produktif, seorang stoik akan memilih untuk mengelola reaksi mereka. Mereka memahami bahwa meskipun mereka tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, mereka dapat mengendalikan bagaimana mereka merespons peristiwa tersebut. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan batin di tengah kekacauan. Ketika menghadapi kehilangan atau ketidakpastian, seorang stoik akan berusaha untuk tetap tenang dan tidak terbawa arus emosi yang membanjiri. Ketenangan ini bukan berarti mengabaikan perasaan, tetapi lebih kepada memberi diri ruang untuk merasakannya tanpa kehilangan kendali. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan kualitas hidup kita. Seorang stoik akan melatih diri untuk tidak terjebak dalam emosi negatif yang menghancurkan. Mereka akan memberi waktu untuk merasakan emosi yang datang, namun tidak membiarkan perasaan tersebut mendominasi cara berpikir atau tindakan mereka. Seorang stoik menyadari bahwa kehilangan adalah bagian dari siklus kehidupan yang tidak dapat dihindari. Alih-alih berusaha menghindari atau menolak kenyataan ini, mereka menerima bahwa setiap perpisahan, apapun bentuknya, adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus dihadapi. Dengan menerima kenyataan ini, mereka merasa lebih siap untuk melanjutkan hidup dan terus maju. Ketika seseorang yang kita cintai pergi tanpa penjelasan, ketidakpastian bisa sangat membingungkan. Namun, seorang stoik melihat ketidakpastian ini sebagai peluang untuk melatih ketahanan mental mereka. Mereka tahu bahwa kehidupan penuh dengan hal-hal yang tidak pasti, dan dengan menerimanya, mereka dapat menjaga pandangan yang lebih luas dan tidak terjebak dalam rasa khawatir atau cemas yang berlebihan. Setiap peristiwa dalam hidup, bahkan yang menyakitkan sekalipun, bisa memberikan pelajaran berharga. Stoikisme mengajarkan bahwa kita harus belajar dari setiap pengalaman, dan ini termasuk ketika kita merasa ditinggalkan. Alih-alih menyesali peristiwa tersebut, seorang stoik akan berusaha untuk menggali apa yang bisa dipelajari dan bagaimana hal tersebut dapat membantu mereka tumbuh sebagai pribadi yang lebih bijaksana. Kehilangan yang datang secara mendalam dapat menguji ketahanan mental kita. Seorang stoik tidak akan melihat diri mereka sebagai korban dari keadaan, tetapi sebagai individu yang memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Mereka akan membangun ketahanan dengan terus berlatih, mengelola pikiran dan perasaan mereka, serta berfokus pada apa yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pengakuan atau keberadaan orang lain. Dalam menghadapi kehilangan, seorang stoik akan mengingat bahwa mereka tidak bergantung pada orang lain untuk merasa lengkap atau bahagia. Mereka akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam diri mereka sendiri, serta dalam pengembangan diri dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Salah satu prinsip stoikisme adalah menerima bahwa dunia ini tidak sempurna. Begitu juga hubungan kita dengan orang lain. Terkadang, orang yang kita cintai memilih untuk pergi tanpa alasan yang jelas, dan ini bukanlah refleksi dari kekurangan diri kita. Seorang stoik akan menerima bahwa kehidupan dan hubungan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Tetapi, mereka tetap berusaha untuk tumbuh, meski dalam kondisi yang tidak ideal. Terakhir, seorang stoik akan belajar untuk melepaskan masa lalu, termasuk perasaan sakit yang mungkin ditinggalkan oleh seseorang yang pergi tanpa penutupan. Mereka akan terus bergerak maju, menyadari bahwa masa depan selalu terbuka lebar
untuk mereka yang bersedia untuk berkembang. Dengan mengubah perspektif mereka dan menerima kenyataan, seorang stoik bisa menemukan kedamaian dan kebebasan untuk meraih potensi terbaik dalam diri mereka. Untuk mengakhiri segmen ini, izinkan saya membagikan sebuah syair yang mungkin bisa mewakili perasaan kita saat ini. Sebuah kata-kata yang mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa kehilangan, kita selalu memiliki kekuatan untuk bangkit. Kepergianmu adalah pelajaran, bukan beban. Dalam sepi, aku belajar tentang kekuatan. Tak perlu mencari jawaban, hanya perlu menerima. Kehilangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Syair ini mengingatkan kita bahwa setiap kehilangan adalah peluang untuk berkembang. Kita tidak perlu terjebak dalam perasaan cemas atau marah, karena setiap perpisahan mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Seperti kata-kata dalam syair ini, kehilangan bukanlah akhir, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh dengan potensi yang bisa kita capai. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sehingga lupa melihat apa yang masih kita miliki. Diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk bangkit, untuk melihat peluang baru yang datang setelah kehilangan. Syair ini mengajak kita untuk merangkul diri sendiri dan menemukan kekuatan dalam setiap langkah yang kita ambil setelah perpisahan tersebut. Dalam kesulitan dan perpisahan, seringkali kita melupakan bahwa kita berhak untuk merasa bahagia dan dihargai. Syair ini mengingatkan kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada dan tidak memandang diri kita sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang sedang memulai perjalanan menuju versi diri yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi seperti yang disampaikan dalam syair ini, kita diajak untuk melihatnya sebagai awal dari perjalanan baru. Setiap akhir membawa kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih indah. Maka, mari kita menerima perpisahan ini sebagai bagian dari hidup yang mengajarkan kita untuk berkembang. Sebagai penutup, kita telah belajar bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain lakukan, kita tetap memiliki kendali penuh atas bagaimana kita meresponsnya. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dan fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Sementara psikologi positif mengingatkan kita untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Kehilangan yang datang tanpa penjelasan memang sangat menyakitkan, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Kita memiliki kekuatan untuk menerima kenyataan, untuk mengubah cara berpikir kita, dan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang sia-sia dalam proses penyembuhan ini, karena setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang lebih baik. Jika video ini memberi manfaat untukmu, jangan lupa untuk like, share, dan berikan komentar positif seperti yang kita lakukan di awal. Ingat, kita tidak pernah sendirian dalam perjalanan ini, dan dengan berpikir positif serta menerima diri kita bisa menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Terima kasih telah menonton, dan semoga kamu selalu diberikan kedamaian dan kebijaksanaan dalam menjalani setiap tantangan hidup. Jangan lupa untuk terus berkembang, menerima diri, dan mempercayai bahwa setiap akhir adalah permulaan yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga perjalanan hidupmu dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang semakin besar setiap harinya.